Saat itulah saya mulai masuk ke dalam sistem. Dalam training tersebut, saya mulai membangun kepercayaan saya. Syukurlah, saya tidak terhenti. Jika seseorang tidak mendorong saya tidak tahu di mana saya berada. Saya menghubungi beberapa teman kuliah saya. Saya masih ingat beberapa kuliah dengan saya di UCLA. Mereka beranggapan negatif tentang saya. Mereka katakan, Kim sudah kehilangan akalnya. Wanita ini menyelesaikan kuliah dan mempunyai nilai yang baik. Mengapa dia mengikuti network bisnis? Mungkin dia dipecat dan kehilangan akal sehatnya. Mereka semua menertawakan saya. Tidak seorang pun yang mau bergabung dengan saya. Mereka semua menertawakan saya. Namun saya katakan pada diri saya, lihatlah siapa yang terakhir tertawa. Jika Anda sungguh percaya bahwa kesempatan dalam hidup ini, jika Anda percaya bahwa produk ini bisa menyelamatkan orang, jika Anda percaya ini bisa menyentuh hidup orang banyak, maka Anda tidak punya masalah dalam closing. Sama sekali tidak. Tapi Anda harus punya pikiran bebas. Jangan malu, dengarlah. Tunggu saya, bahkan belum memulai. Jangan takut bertanya mengenai penjualan, karena hal pertama yang Anda dapatkan adalah tidak. Namun ada kekuatan dalam bertanya, karena jika Anda tidak bertanya, Anda tidak mendapatkan. Jika Anda tidak bertanya, maka secara otomatis tidak. Jika Anda bertanya, ada kemungkinan Anda mendapatkan sesuatu. Sama seperti ketika saya pergi membeli camcorder, kita menyadari bahwa kita membutuhkan sebuah sistem sehingga kita bisa menjangkau orang di luar LA untuk mengikuti bisnis ini. Kita berada di toko Sony di sebuah plaza. Kata mereka, toko Sony, jika Anda membeli 2 item lagi dan Anda mendapat diskon 50% untuk benda ini. Saya bertanya, bagaimana dengan item yang lain? Kata mereka, tidak, hanya 1. Saya katakan, tidak, bisakah Anda memberikan potongan 50% untuk semua barang? Dan tanpa banyak cerita, saya mendapat potongan 50% untuk semua barang. Kekuatan bertanya, Anda harus bersedia bertanya. Jika mereka berkata tidak kepada Anda, apa yang Anda dapatkan? Tapi jika Anda tidak bertanya, Anda tidak akan tahu. Hal lain yang tidak kalah penting adalah selalu menjadi phase 1. Apakah kegiatan phase 1 itu? Saya ingin Anda mengingat hari pertama Anda bergabung dalam bisnis ini. Apa yang Anda mulai lakukan? Anda mulai berbagi, Anda mulai merekrut. Betul? Itulah yang disebut kegiatan phase 1. Anda bersemangat, saya ingin Anda berada dalam kegiatan phase 1 paling sedikit selama 1 tahun. Phase 1 artinya, semangat Anda, antusiasme Anda, recruiting Anda, bangunan Anda. Banyak orang tidak berhasil dalam industri ini karena mereka mulai dari 2 bulan pertama dari phase 1 period. Bulan kedua mereka menjalani mode management, artinya mereka mulai mengatur downline mereka. Itu bukan pekerjaan mereka. Mereka termasuk dalam pemilik bisnis independen. Mereka tidak melapor kepada Anda. Jangan mengatur mereka. Orang yang Anda atur adalah diri Anda. Kita semua adalah pemilik bisnis independen. Berhentilah mengatur. Hei, mari datang ke pertemuan. Hei, kamu harus melakukan ini. Itu dinamakan mengasuh bayi. Ketika Anda mengasuh bayi, apa yang Anda lakukan? Anda mendapatkan gaji pengasuh bayi. Tugas Anda adalah mengumpulkan orang yang mau melakukan ini dan bersedia melakukan ini. Jika tidak, Anda seperti menyeret banyak barang ke puncak pohon, sangat melelahkan. Siapa yang melakukan ini dulunya? Anda terus menelpon orang, mengatakan hal yang sama. Berhentilah melakukan kegiatan itu. Anda harus berada di fase phase 1, merekrut. Saya masih merekrut. Ketika saya pergi ke toko kemarin, saya juga merekrut pegawainya. Ya, orang itu memiliki 2 gelar insinyur lulusan Fullerton. Apa yang Anda lakukan di toko ini? Menjual kamera. Dia sedang mencari kesempatan. Anda harus mencari jalan untuk merekrut, mencari kepentingan. Tanya Samson, apakah saya mengatakan sesuatu mengenai Luminis? Apakah saya mengatakan sesuatu mengenai jenis? Apakah saya mengatakan sesuatu mengenai reserve? Tidak. Saya katakan padanya, Anda pria yang baik yang memberikan saya. Saya punya sesuatu untuk Anda. Kami ingin menjaga Anda. Hubungi kami. Kita berbicara mengenai jalan keluar. Cari informasi. Anda harus mengerjakan kegiatan phase 1. Kegiatan ini sangat penting. Jika pada bulan pertama Anda hanya merekrut, mencari orang yang membutuhkan keberuntungan, Anda akan kalah. Ini adalah aturan utama ketika Anda mulai membangun. Tim yang ada bersama Anda hari ini, percayalah,
Beberapa dari mereka tidak akan tinggal. Tidak apa-apa, biarkan saja. Tugas kita adalah keluar dan mencari orang yang menginginkan hal yang sama dan bersedia melakukan hal yang sama. Tidak saja berkata, saya ingin menghasilkan $20.000 per bulan, tapi mereka tidak bersedia melakukan pekerjaan. Jadi kegiatan Phase 1 adalah kegiatan yang sangat penting. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Jika Anda ingin sukses di Phase 1, paling sedikit sekitar 1 tahun. Maksud saya Phase 1 adalah Anda selalu merekrut. Saya sedang merekrut. Kita semua merekrut. Ketika Anda mempunyai orang-orang yang benar-benar bersedia dan aktif, yang punya keinginan kuat, Anda kejar mereka, Anda bekerja dengan mereka. Anda masuk dalam jaringan mereka karena ini sangat penting ketika Anda masuk ke dalam bisnis ini. Ketika Anda bergabung dengan bisnis ini, 100% kegiatan Anda adalah pada Phase 1. Merekrut, merekrut, merekrut. Begitu orang-orang Anda bekerja, Anda harus mendukung tim Anda. Jika tim Anda menginginkannya, saya beri satu contoh. 5 tahun lalu, saya mulai bisnis ini di perusahaan sebelumnya. Saya menelpon 202 atau 203 orang. 185 orang menjawab tidak. 17 mengatakan ya. Apakah Anda menggunakan buku telepon Anda? Semua kontak. Sebenarnya itu merupakan bagian dari training yang berbeda. Keluarga. Semua orang yang Anda kenal melalui nama depan mereka. Anda harus belajar mengingat. Ketika Anda ingin menghubungi seseorang, mulailah menulis daftar. Kita akan memiliki training yang berbeda dengan recruiting. Namun saya hanya ingin memberikan sedikit statistik. Dari 202 orang, saya mensponsori 17 orang di 2 bulan pertama. Setelah itu selama 1 tahun saya tidak punya waktu untuk mensponsori siapapun. Dari 17 orang, saya punya 1,5 orang yang bekerja. 1 adalah Robert dan setengahnya adalah Tina. Saya sebutkan setengah karena orang yang membawanya tidak sungguh-sungguh bekerja. Jadi hanya setengah yang bekerja. 17 orang ini tinggal di California. Berapa banyak negara yang dikunjungi? 200 lebih negara. Dari 17 orang yang bekerja berkembang menjadi 200.000 distributor. Jika orang-orang Anda bekerja, mereka membuat Anda sangat sibuk. Banyak sekali meeting, dan saya mengerjakan meeting dan training. Saya tidak punya waktu untuk merekrut. Itu bagus. Jika duplikasi Anda berkembang, itu tidak apa-apa. Namun jika grup Anda mati, Anda tidak boleh babysitting. Anda harus pergi dan merekrut seseorang. Inilah statistik yang harus Anda terima. Aturan emas adalah bahwa tugas Anda adalah mencari dan mengolah orang yang tepat. Dan cara kita memilah, semacamnya permainan. Saya akan memberikan contoh singkat. Apel. Dan ada 3 jenis apel. Apel merah, apel hijau, dan apel busuk. Tugas kita adalah mencari apel merah yang ranum, segar, yang selalu mengatakan ya dan ya bagi bisnis kita. Apel merah itu seperti orang yang bersedia bekerja. Inilah orang yang Anda cari. Apel hijau adalah apel yang belum matang. Mereka banyak sekali bertanya, dan jika mereka mengalami tekanan, mereka bertanya pada Anda. Jika apel hijau adalah yang memiliki banyak pertanyaan, apel busuk adalah apel yang harus Anda jauhi. Jenis ini adalah yang kita sebut pencuri mimpi. Tidak saja mereka mengatakan tidak kepada Anda, namun juga mereka akan kasar kepada Anda. Katakanlah Anda sebagai supermarket dan menjual segala macam apel, dan tugas Anda adalah mencari apel, meletakkannya dalam tas Anda, dan Anda mencari apel merah. Dan ini yang terjadi dalam kenyataan. Ketika Anda mendapat apel yang merah dan segar, Anda masukkan ke dalam keranjang Anda dan seorang mendapat apel hijau. Apa yang terjadi? Anda akan berkata, "Hei apel hijau, bangunlah, cepatlah menjadi merah." Tidak akan. Ketika Anda menemukan apel hijau, jika Anda punya 20% dari waktu Anda, akan Anda habiskan dengan apel hijau. Namun 80% dari waktu Anda adalah bersama apel merah. Karena kadang-kadang apel hijau dapat berubah kemudian menjadi apel merah. Jika Anda menjawab semua pertanyaannya, jika Anda meraih ke dalam tumpukan dan menemukan sesuatu yang lembek berair, Anda angkat, dan ternyata apel busuk, apa yang Anda lakukan? Anda tidak akan berkata, "Oh apel, berubahlah menjadi merah, please." Tidak mungkin. Itu adalah apel busuk dan Anda harus membuangnya.
Namun seringkali orang mendapat apel busuk dan Anda berusaha menyelamatkannya, lalu kemudian apa yang terjadi? Anda menjadi busuk dengan apel itu. Kemudian menjadi masuk akal bagi Anda dan sebelum Anda menyadarinya, Anda jatuh bersamanya. Tugas kita adalah untuk tidak terlalu terikat dengannya. Tugas Anda adalah mencari apel merah. Orang senang dengan apel merah, orang merasa antusias. Orang memiliki sifat positif. Banyak sekali orang di luar sana, namun mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka bahagia dan itu bagus. Namun Anda mencari orang yang mau melakukan sesuatu untuk hidup. Anda keluar dan mencari apel merah. Jadi apa yang saya lakukan? Saya memilah. Apakah Anda tahu jumlah apel dalam 285 orang ini? Banyak, bahkan 150-nya adalah apel yang benar-benar busuk. Apa yang saya lakukan? Saya melemparnya jauh-jauh. Saya bahkan tidak ingat apa yang mereka katakan. Saya ucapkan, adios, bye. Namun banyak orang yang tidak mengetahui kekuatan di balik angka. Bukan apa yang dilakukan 17 orang ini. Namun kepada siapa mereka membawa saya? Beberapa dari mereka melakukannya. Salah satunya adalah Tina. Bukan karena apa yang dia lakukan, namun dia membawa Tina. Dia lelaki yang hebat dan dia menghasilkan banyak uang di perusahaan tersebut. Namun dia membawa saya kepada Tina dan kepada sekian banyak orang di Cina. Jadi bukan apa yang mereka lakukan, tapi kepada siapa mereka membawa Anda. Itulah sebabnya, jika Anda melihat seseorang yang bagus, Anda mengejarnya. Anda tahu, jika Anda menempa besi itu panas, dan Anda akan terus menempanya selagi panas. Ketika bisnis Anda sedang meningkat, mereka pergi berlibur. Mereka menghabiskan uang mereka. Jangan lakukan itu. Ketika besi masih panas, Anda harus menempanya. Saya punya seorang rekan bisnis. Dia katakan bahwa hidup itu seperti roda yang berputar. Sebagian baik, sebagian buruk. Dia katakan jika roda sedang baik atau di atas, saya akan memakunya sehingga tetap bertahan. Anda tahu jika situasi sedang baik, Anda harus mencurahkan segala yang Anda bisa. Karena ini kesempatan Anda. Suatu saat saya bicara dengan teman saya katakan, kamu tahu apa yang kamu lakukan jika kamu menghasilkan $30.000 per bulan adalah uang yang banyak. Ia berkata, oh saya akan berlibur, membeli ini dan itu. Saya katakan, dengar, itu artinya momentum Anda sedang bagus. Anda harus benar-benar mengusahakannya. Karena dalam bisnis, Anda tidak tahu kapan Anda merugi. Anda hanya memaksimalkan yang terbaik dan mengupayakannya. Sepanjang jalan ketika Anda berbicara kepada orang-orang, apakah kita akan menghadapi tantangan-tantangan? 100% dijamin. Masa-masa sulit, 1000%. Perbedaannya adalah apa yang Anda lakukan jika Anda merugi. Banyak orang akan ikut menderita bersamanya. Ketika mereka mendapatkan kesuksesan besar, hidup dalam kejayaan masa lalu, lupakanlah. Ketika mereka berkata, tim saya gagal, lupakanlah. Kita berurusan dengan masa kini. Saya tidak bisa melakukan apapun mengenai masa lalu, namun saya bisa menghadapi apa yang ada sekarang. Jika Anda bisa merelakan kesuksesan masa lalu Anda, mungkin kesuksesan masa lalu hanya merupakan satu kali keberuntungan. Kesuksesan masa lalu hanya merupakan peristiwa di satu hari, namun jika Anda tahu sebagus apa diri Anda akan bangkit dan mengulanginya. Orang berkata, saya percaya, saya menginginkannya. Anda tahu, kebanyakan dari Anda belum melewati masa sukses. Anda harus pergi di luar batas tersebut. Berapa banyak dari Anda merasa senang ketika mendapat cek sebesar $40.000? Apa yang akan Anda lakukan? Bertahun-tahun yang lalu ketika saya masuk dalam industri ini, mereka mengatakan bahwa pemasukan rata-rata dari perusahaan tersebut adalah $30.000 per bulan. Saya ingat, dalam pikiran saya, dalam kepala saya, jika mereka sekali saja memberikan saya cek $30.000, mereka akan melihat saya bisa menyelesaikan banyak masalah. Berapa banyak dari Anda percaya ini? Kertas-kertas ini menjadi sumber saya. Jangan salah sangka, menjadi berkat yang luar biasa. Bisnis apa yang bisa melakukan hal itu? Ini adalah intinya, kita harus benar-benar memahaminya. Saya menginginkannya, saya ingin merubah hidup saya. Namun begitu datang tantangan pertama, Anda kalah, Anda terdiam. Lantas bagaimana dengan impian Anda yang pernah Anda impikan? Apa yang terjadi dengan pikiran Anda yang pernah Anda miliki? Dengar, uang, manusia, harta benda, semuanya bisa diambil dari Anda. Namun satu hal yang mereka tidak bisa ambil dari Anda adalah apa yang ada di antara telinga Anda. Jika Anda kuat, Anda tahu apa yang Anda inginkan dalam hidup. Jangan biarkan apapun mengambilnya dari Anda. Anda harus mencapai sebuah titik di mana Anda tidak bisa kembali. Ketika Anda sampai ke titik itu, Anda sudah melewati batas, melewati garis. Inilah yang saya inginkan. Saya tidak ingin menimbulkan kesan yang salah. Saya memiliki keluarga yang sangat-sangat penyayang.
Saya punya 3 saudara perempuan dan ketiganya sangat menentang saya. Kata menentang merupakan kata wajib. Mereka menentang saya karena mengikuti network bisnis selama bertahun-tahun. Mereka menelpon saya setiap hari untuk meminta saya berhenti. Setiap hari. Jika kakak perempuan tertua saya ada di sini, dia akan memberitahu Anda. Anda tahu, adik perempuan saya, anak malang tersebut, saya hanya berharap dia akan berhenti. Dia menelpon dari Hong Kong untuk meminta saya berhenti. Setiap hari, pada jam 3 subuh dia menelpon saya. Dia adalah seorang yang baik dan penyayang. Dia mengira bahwa dia sedang menjaga saya. Dia menginginkan yang terbaik bagi saya. Karena pengalamannya bersama network bisnis tidaklah begitu baik. Dia mengira dia mempunyai pengalaman. Yang ia lakukan adalah menghadiri satu pertemuan dari sebuah perusahaan. Dia bahkan tidak bergabung. Mungkin itu hanya sebuah kejadian yang tidak terduga. Jadi dia mendasari pengalamannya dengan network bisnis. Setiap hari dia menelpon saya, sampai suatu hari saya katakan, "Dengar, jika tidak ada hal yang baik yang kamu katakan mengenai bisnis saya, mengenai mimpi saya, mengenai tujuan saya, dengan perjalanan yang saya pilih, tolong jangan telepon saya lagi. Kamu bisa menelpon saya mengenai hal-hal lain, tapi jangan katakan apapun mengenai apa yang saya lakukan. Saya sudah membuat batasan, sampai Anda membuat garis tersebut. Anda bisa sukses, Anda harus berpikir baik mengenai hal ini." Saya percaya pada jenis. Saya percaya produk tersebut. Saya percaya pada jenis. Saya percaya saya bisa menghasilkan uang. Tapi mereka belum menghasilkan uang. Anda tahu mengapa? Apa yang Anda ucapkan, Anda pikirkan, dan Anda lakukan merupakan hal-hal yang sangat berbeda. Ketika Anda berbicara, Anda menginginkannya, Anda ingin kembali, Anda ingin berhenti dari pekerjaan Anda ingin suami Anda berhenti bekerja. Jika Anda sungguh-sungguh menginginkannya, Anda harus mengambil tindakan besar di balik apa yang Anda katakan dan hal-hal tersebut akan terjadi. Anda harus menghilangkan rasa takut Anda karena banyak orang berkata, "Saya merasa takut dengan ini, merasa takut dengan itu, merasa takut dengan apa yang orang katakan." Terlalu banyak khawatir. Jika Anda berkumpul dengan saya dan saudara-saudara perempuan saya menjadi anak yang paling pendiam di keluarga saya. Sebagian dari mereka merasa mereka cukup tahu mode. Mereka akan menertawakan pakaian saya. "Warna ini tidak cocok, warna itu tidak cocok." Apakah saya berkomentar? Tidak. Saya bilang, "Inilah saya terlihat cantik dengan ini dan saya baik-baik saja." Namun sebagian orang akan bilang, "Oh, mereka benar, saya akan segera berganti." Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Anda harus mengatasi rasa takut Anda. Jangan khawatir tentang apa yang orang lain katakan. Dengar, ketika orang bilang bahwa network bisnis ini hanya penipuan, tidak akan berhasil. Saya berani menjamin 1000%. Anda harus teguh dengan ucapan Anda. Anda harus mengatasi ketakutan Anda. Jika Anda tidak berhasil di pasar ini, pergilah ke pasar lain. Namun Anda tidak akan langsung merekrut pasar tersebut. Anda harus memulai percakapan, mencari tahu keinginan mereka. Seperti Anda bermain baseball, Anda pergi ke satu base, ke base kedua. Anda pergi dari base ke base yang lain. Anda melatih orang dan Anda harus pandai melatih orang. Jika Anda tidak bicara dengan siapapun, tidak mungkin Anda berhasil dalam bisnis ini. Anda harus selalu menghadiri pertemuan. Ini akan menolong Anda. Anda harus menghadiri pertemuan bersama seseorang. Namun dalam proses belajar Anda, saat Anda menghadiri pertemuan, Anda bisa belajar, Anda bisa berkembang, Anda bisa menjadi baik dengan hal tersebut. Namun Anda juga harus pandai mengundang orang. Jadi mengatasi tantangan. Tantangan terbesar yang harus kita hadapi adalah Anda tahu diri kita sendiri. Semuanya berasal dari sini. Hal terbesar berasal dari antara kedua telinga dan juga tantangan terbesar ada di antara kedua telinga. Inilah yang Anda lakukan. Ketika bisnis sedang meningkat, sangat mudah. Anda gembira dan bergairah. Namun ketika bisnis menurun, kembali pada Anda. Apakah Anda menjalaninya atau jatuh bersamanya? Satu hal yang sangat saya kagumi mengenai Samson, Tina, dan Winnie, kegigihan mereka tidak ada duanya. Hujan atau panas, Anda bisa melihat mereka. Tidak peduli apa yang dilakukan orang. Saya berikan contoh sempurna mengenai ayah saya. Kemarin dulu, saya berbicara kepada ayah saya dan beliau katakan, "Wow, Tina hebat." Saya katakan, "Ayah, banyak orang melihat dari buahnya. Mereka tidak melihat tantangan yang sudah ia lewati." Seringkali orang-orang di sebuah meeting ketika melihat Tina, mereka menghindarinya. Mereka katakan, "Tina, jangan datang ke meeting kami." Tina tidak memperdulikan apa yang orang katakan. Ini negara bebas.
Anda harus sampai pada sebuah titik bahwa Anda tidak akan peduli dengan pendapat orang mengenai Anda. Beberapa orang seringkali takut bertanya ini dan itu karena merasa kulitnya tidak bagus. Jangan pikirkan kulit Anda. Terkadang kita cenderung terlalu memikirkan dalam-dalam pendapat orang mengenai kita. Ada sebuah contoh sempurna. Ada perkumpulan keluarga kemarin. Jika mengingat masa muda saya mungkin terlalu memikirkan dalam-dalam mengenai banyak hal. Saudara-saudara mengatakan ini dan itu. Saya bisa saja memikirkan apa yang mereka katakan mengenai apa saja. Namun saya tidak melakukannya. Saya menjadi lebih dewasa untuk melewati hal-hal tersebut. Orang memikirkan pendapat orang lain di masa lalu. Kita cenderung mengambil hal itu dan meletakkannya di kepala dan membuatnya lebih besar dari hidup. Dan tindakan kita juga membuat hal itu menjadi lebih besar dari hidup. Saya harap ini bukan hal yang rumit untuk Anda pahami. Apakah sejauh ini Anda paham? Tentu saja banyak tantangan. Jika ada masalah, kita duduk, membicarakan masalah dan menyelesaikannya. Jika hal lain terjadi, saya sarankan Anda untuk melupakannya dan Anda harus pandai dalam beberapa hal mendasar. Jadilah gigih. Anda harus gigih dan mau belajar atau coachable. Saya ingat, Winnie sedang dalam keadaan yang baik dalam bisnis. Berapa bulan yang lalu? Ketika bisnis sedang menurun, saya katakan, Winnie, kau tahu apa yang harus dilakukan. Cari usaha lain, cari usaha yang baru. Ternyata orang bertanya, di mana saya bisa mendapatkan usaha yang baru? Selama bertahun-tahun saya ingin memperluas pasar saya. Winnie berkata, oke, dan Winnie berusaha mencari peluang yang baru. Ini mengenai apa yang Anda pikirkan. Kebanyakan dari kita berkeliling setiap hari. Anda harus belajar atau coachable. Saya melihat seluruh kesuksesan berasal dari kemauan untuk belajar. Beberapa dari Anda akan sedang berpikir, bagaimana caranya mencari orang-orang baru? Akan ada keajaiban jika Anda percaya sesuatu. Saya berikan sebuah contoh. Salah satu hobi saya di hari Minggu adalah berjalan. Saya dulu tinggal dekat San Marino. Lingkungan tersebut sungguh rindang dan saya senang tinggal di sana. Banyak orang di hari Minggu pergi berkencan dan semacamnya. Sementara saya senang jogging di hari Minggu. Jadi dengan Walkman saya jogging di sekitar San Marino. Dan saya tahu seluruh rumah. Saya ingat ayah ibu saya mengatakan, mengapa kamu tidak berhenti bermimpi? Kenapa kamu tidak menjejakkan kakimu di lantai dan menghadapi kenyataan? Kita tinggal di San Gabriel dan mengapa kamu begitu gila? Kamu bahkan tidak punya uang untuk mendukung dirimu. Kenapa kamu tidak sadar? Namun saya sudah memilih. Saya katakan pada ibu saya, Bu, saya lihat banyak orang di jalan. Mereka tidak lebih pintar dari saya. Mereka tidak lebih tahu dari saya. Saya akan sampai di situ nanti. Ibu saya bilang saya sudah gila. Namun saya tetap percaya. Ketika saya sedang susah, saya terus katakan pada diri saya tidak tahu bagaimana. Namun saya tahu saya akan menjadi multimilioner. Saya tidak tahu bagaimana. Kalau Anda tanya saya tidak punya uang untuk berlibur. Saya tidak tahu bagaimana menjadi multimilioner. Anda bisa mengikuti saya. Saya tanamkan dalam kepala saya, suatu hari nanti saya akan berhasil. Namun sepanjang jalan saya tidak akan berhenti. Saya sangat sadar dengan sekeliling saya dan Anda tahu, saya berhasil. Terkadang Anda tidak tahu bagaimana.